Rocky Gerung. Dulu hina Jokowi, sekarang jilat Jokowi. Ditulis oleh Manuel. Sepintar-pintarnya orang ini menghina, ternyata dialah yang menjadi sosok yang paling terhina di antara yang terhina. Manusia yang sering mendungu-dungukan Presiden Joko Widodo sekarang mulai menjilat-jilat dan mengemis kepada Jokowi. Mengemis kepada pemerintah untuk dibela. Mengemis pembelaan itu tidak ada salahnya. Tapi kalau Rocky Gerung yang melakukan itu, tentu sangat jelas dia sedang panik. Bayangkan, kalian selama ini dihina sama orang, tapi ternyata orang itu mendadak baik karena ada maunya. Bukan Rocky Gerung kalau dia tidak dungu. Manusia ini akhirnya menelanjangi dirinya sendiri, mempertontonkan siapa dirinya di hadapan publik. Selama ini, dia selalu bersolek dan memoles dirinya sendiri dengan hal-hal yang dianggap intelektual. Dipanggil profesor, padahal lulusan hanya S1. Dengan bermodalkan jubah profesor, dia bisa-bisanya mendungu-dungukan orang. Sekarang dia kena karma, kena banget. Mental banget ini kalau kata orang-orang masa kini. Selama ini Rocky Gerung menjadi sosok yang merasa pintar. Saking pintarnya, dia bisa mendungu-dungukan orang. Mendungu-dungukan lawan bicara yang berbeda pandangan. Padahal di dalam dunia akademis, perbedaan pandangan bukan berarti satu lebih pintar dan satu lebih bodoh. Di dalam dunia akademis, perbedaan pandangan itu adalah wajar dan justru asik. Namun Rocky Gerung berbeda. Dia melihat perbedaan pandangan ini sebagai sebuah kebodohan. Seolah-olah mereka yang berbeda dengan pemikiran Rocky Gerung dan Prabowo, si penyebar hoax, juga SBY yang cetuskan istilah lebaran kuda, pasti orang itu bodoh. Ternyata tidak demikian. Justru di dalam dunia akademis, perbedaan pendapat itu justru bisa membuat diskursus jadi jauh lebih tajam karena dengan perbedaan pendapat. Ini ibarat saling mengasah pemikiran, saling menajamkan. Manusia menajamkan manusia, seperti batu menajamkan batu. Selama ini, Rocky Gerung memberikan narasi bahwa mereka yang mendukung Jokowi adalah orang-orang yang bodoh. Orang yang tidak memiliki intelektual dan dianggap dungu. Bahkan presidennya sendiri yang dipilih oleh rakyat Indonesia secara mayoritas. Selain memamerkan jabatannya, dia sering memamerkan rumahnya di Bojongkoneng yang dianggap asri, keren, green dan bagus. Tapi ternyata rumahnya seperti otaknya, bodong, gede bohong, palsu, ternyata tidak mencerminkan siapa sesungguhnya. Dia hanya memakai kosmetik untuk menutupi kesepiannya. Dia memakai hal yang begitu kelihatan indah dari luar, tapi ternyata semua dilakukan untuk menutup keburukan yang ada di dalamnya. Dia ini orang yang bodong, rumahnya bodong, ternyata dirinya juga bodong, dibela juga sama aktivis bodong. PT Sentul City akhirnya buka-bukaan soal somasi yang mereka layangkan kepada penjilat politik, yakni Rocky Gerung, atas kepemilikan tanah di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang tengah ramai di media pemberitaan. Kepala Korporasi Komunikasi Sentul City, David Rizar, mengatakan bahwa somasi sudah dilayangkan 3 kali. Bayangkan, 3 kali Gan. Artinya sudah banyak dong. Tapi kuasa hukum Rocky Gerung mengatakan bahwa kliennya belum dapat sama sekali. Sibuk pacaran di luar rumah. Dasar somasinya juga sudah jelas, bahwa Sentul City adalah pemegang hak sah atas bidang tanah tersebut. Haris Azhar kok nggak paham sih soal ini? Sebagai kuasa hukum, harusnya dia study dulu dong. Nggak asal bicara kalau kliennya nggak dapat surat itu. David mengatakan bukan hanya Rocky Gerung yang kena, tapi banyak orang-orang yang menggunakan sertifikat bodong milik Sentul City itu. David mengatakan bahwa perusahaannya juga sudah mengkomunikasikan hal ini kepada BPN alias Badan Pertanahan Nasional. Perusahaan meminta BPN untuk menjelaskan kedudukan status tanah itu benar HGB terhadap Sentul City,
Bukan Rocky Gerung semanusia dungu ini. Sebenarnya bicara soal somasi, ini sudah sesuai prosedur. Jadi Haris Azhar mau ngebacot apa lagi untuk membela Rocky Gerung? IMB yang ada di wilayah Bojongkoneng dan Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini juga sudah diatur dalam Perda nomor 4 tahun 2005 tentang ketertiban umum terhadap bangunan-bangunan tanpa izin. Eranya SBY tuh tahun 2005. Jadi saya kira-kira tahu kenapa Rocky bela SBY. Jangan-jangan Rocky Gerung membela SBY agar rumahnya tetap aman, gitu. Lucunya, si Haris Azhar mengatakan bahwa Rocky sudah jadi penguasa absolut tanah serta bangunan. Halah, kalau bicara kayak yang paling jago aja. Kata Haris si SJW itu, Rocky penguasa absolut. Kalau Rocky penguasa absolut, kenapa kalian malah mengemis-ngemis kepada pemerintah soal status tanahnya? Apa ada narasi Rocky Gerung dianggap pahlawan yang diusir dari rumahnya oleh PKI? Karena semuanya, kalau ditarik-tarik ke PKI, SJW itu ahlinya. Pengganti FPI gitu loh. Karmanya jelas banget kan? Dulu menghina Jokowi, sekarang malah menjilat Jokowi. Dulu mendengu-dengukan Jokowi, sekarang malah mendekati Jokowi. Dasar mentalitas pengemis. Bicara tentang integritas, Rocky Gerung ini tidak memiliki integritas dalam mulutnya. Kata-katanya sangat mudah berubah. Dia adalah temannya Prabowo yang ikut-ikutan menyebarkan hoax soal Ratna Sarumpait, pembenci Pancasila dan nasionalisme. Dia ini bicara di atas mimbar rumah ibadah juga. Mimbar dijadikan tempat dia bicara sedot air susu ibu. Pelacur politik pun tidak serendah itu. Rocky Gerung sekarang kena karma. Dia mulai gemetar dan kapok. Bukan Jokowi yang mengerjai dia, tapi dia sedang dikerjai oleh langit. Konspirasi langit membuat dirinya begitu rendah. Dulu banyak YouTuber menjadikan konten rumah Rocky Gerung dan menjadikannya sebagai narasi bahwa Rocky Gerung ini rumahnya keren. Buat apa kalau bodong? Gunanya apa? Sudah diprediksi bahwa Rocky ini memang rumahnya bodong. YouTuber yang pernah angkat rumah Rocky Gerung pun sekarang juga bungkam dan tidak bisa bicara apapun lagi. Rumahnya yang asri, buat apa kalau pada akhirnya menjadi bodong dan hancur lebur berantakan? Harga diri Rocky Gerung sudah begitu rendah. Nanggung amat. Ngapain jilat Jokowi? Sekalian saja bikin video. Mengemis sambil minta ampun kepada Jokowi dan pendukungnya karena sudah bikin gaduh bangsa ini lewat statementnya yang tidak lebih dari pemikiran orang-orang dungu. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com.